Halo semuanya, ketemu lagi di podcast KS Imis. Nah, di episode kali ini kita bakalan bahas tentang mahasiswa berprestasi. Wah, bakalan menarik banget ya pastinya. Dan kabar gembiranya, Mimin bakalan ditemani oleh sosok inspiratif. Penasaran kan? Yuk langsung aja simak perkenalan dari beliau. Hai, kenalin, namaku Anissa Fitria, biasa dipanggil Nisa, atau Nise, atau Anissa, whatever lah, terserah kalian. Aku dari alumni KS IMIS, dan alhamdulillah kemarin udah menyelesaikan S1 Kimia. Salam kenal ya Kak Nisa. Oke, langsung aja nih. Aku bakalan tanya-tanya ke Kak Nisa. Yang pertama, menurut informasi ya Kak Nisa ya, Kakak dulu ikut organisasi KS IMIS ya? Yah, bener banget. Jadi dari awal maba itu sebenarnya udah interest banget di bidang penelitian. Terus kebetulan waktu masa ospek itu ada perkenalan Ormawa tentang KS IMIS. Dan makin interest nih buat join jadi keluarga KS IMIS karena berasa banget atmosfer research-nya dapet banget di organisasi ini. Kakak ikut di divisi apa sih? Dan mungkin boleh diceritakan gimana perjalanan kakak di tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya. Kalau awal maba itu kan masuknya anggota dulu ya. Jadi join di kegiatan KS IMIS-nya sampai akhirnya ada oprek terkait kepengurusan baru deh daftar. Dan alhamdulillah keterima di pilihan pertama di Departemen Riset. Nah, kemudian lanjut buat tahun keduanya juga sama di Departemen Riset. Dan selama 2 tahun kepengurusan tentunya banyak banget ya dapat pengalaman baru. Dan itu nggak cuma fokus di Departemen Riset, tapi juga berkontribusi di proker departemen lainnya seperti workshop PKM, lomba PKM 5 bidang fair, dan lain sebagainya. Jadinya bisa banyak banget nih dapat pengalaman baru dan bisa kenal satu sama lain antar pengurus. Beberapa kegiatan yang aku ikutin diantaranya menjadi pembicara workshop PKM 5 bidang di tahun 2018, kemudian menjadi pembicara talk show kepenulisan editing di tahun 2020, kemudian jadi juri lomba PKM 5 bidang fair di tahun 2019, kemudian jadi presentator diseminasi karya di 2018, kemudian jadi moderator workshop PKM 5 bidang, koor acara Semnas Mars, SC Mars, dan beberapa kegiatan lainnya di KS IMIS. Menurut kakak sendiri nih, apakah KS IMIS itu membantu kakak untuk meraih titel mahasiswa berprestasi di UNY? Well, kalau menurutku sangat membantu ya, karena meskipun sebelumnya nih aku punya basic research sejak dari bangku sekolah, tapi kan banyak elemen lain yang tentunya mendukung aku untuk bisa meraih titel tersebut. Mungkin aku cerita sedikit ya, ketika maba itu kan aku memiliki kakak pemandu nih, yang kebetulan beliau tuh merupakan pengurus KS IMIS, sebut saja namanya Mbak Intan gitu. Dan hubungan kami tuh sangat baik hingga akhirnya aku tertarik nih buat mengikuti PKM ketika maba. Nah, karena kebetulan aku udah punya tim dari fakultas sebelah, Fakultas Ekonomi, yang dia sendiri juga maba sama kayak aku. So, of course, kami nggak punya banyak kenalan, karena aku sendiri juga belum memiliki relasi yang cukup banyak saat itu. Akhirnya, temanku Fahayu dari FE ini mencari tim juga dari FE, dan aku minta bantu nih sama Mbak Pemandu, Mbak Intan, yang kebetulan beliau kan aktif di KS IMIS. Nah, aku memberanikan diri buat menghubungi beliau dan meminta tolong untuk membantu dalam pencarian tim kami, Kombava yang berasal dari anak KS IMIS. Nah, kenapa saat itu aku menginginkan timku dari anak KS IMIS? Karena aku tuh tahu kalau orang-orang di KS IMIS itu memiliki visi yang sejalan sama timku, aktif di penelitian dan selalu ingin belajar untuk mengeksplor hal-hal baru. Sampai akhirnya, dari beberapa kontak yang aku hubungi, sebut saja namanya Mbak Uro ya. Alhamdulillah beliau saat itu juga kebetulan belum buat PKM dan beliau bersedia join dan langsung kami tawarin menjadi ketua tim kami pada saat itu. Yang alhamdulillah dengan event PKM hingga ke PIMNAS ini menghantarkan tim kami memperoleh medali emas presentasi PIMNAS di tahun 2018. Long story short, dari cerita yang ini aku sampein, itu apa sih yang bisa kalian dapatkan gitu? Apakah KS IMS cukup membantu? Yes, sangat, khususnya di dalam hal relasi. Simple sih, cuma karena sebuah relasi, tapi elemen ini sangat worth it di era saat ini. Selain itu, ilmu-ilmu yang diberikan KS IMIS tentunya nggak diperoleh di bangku perkuliahan, khususnya dalam hal soft skill yang aku rasain. Apa sih sebenarnya makna prestasi menurut kakak? Oke, menarik nih. Jadi prestasi itu berasal dari kata prestis yang berarti kebanggaan ya.
Ketika dulu masih bocah nih, aku selalu anggap kalau prestasi itu hal yang sempit, ya sebatas prestasi akademik, kayak orang yang ranking 1, juara olimpiade, dan seterusnya. Kemudian kalau prestasi non-akademik ya berarti memiliki kejuaraan di bidang olahraga, melukis, nyanyi, dan seterusnya. Tapi ketika umurku 17 tahun, aku udah mulai memiliki pola pikir yang lebih luas dalam memaknai sebuah prestasi. Jadi prestasi itu nggak sebatas seperti apa yang aku sebuti sebelumnya. So more than that. Prestasi nggak sebatas pada kemampuan memenangkan berbagai macam perlombaan atau sekedar memiliki pengagum yang banyak mungkin. Nah, prestasi itu ketika kita mampu berkontribusi nyata untuk masyarakat, baik itu secara sembunyi maupun terang-terangan. Karena katanya, kalau asal bangga tetapi nggak diiringi kerja nyata untuk masyarakat, katanya itu adalah prestasi yang semu. Seharusnya kita sebagai mahasiswa bisa fokus untuk mengejar kontribusi, bukan hanya sekedar prestasi, atau kita juga bisa mixing dari ilmu yang kita peroleh, kemudian bisa kita kembangkan untuk dilombakan menuju sebuah tahapan prestasi, dan output dari karya tersebut ialah kontribusi yang bahkan bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Nah, terus muncul pertanyaan nih, apakah itu possible to do? Tentunya possible banget dong, karena kebetulan aku juga memiliki banyak teman yang memiliki prestasi segudang dengan kontribusi mereka di dunia riset dan society-nya juga balance. Dan balik lagi ya, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain menurut hadis riwayat Oh Bukhari. iya kak, apa sih yang membuat kakak memberanikan diri buat ikut lomba-lomba atau kompetisi dan akhirnya bisa jadi mahasiswa berprestasi? Oh, toh kita juga nggak tahu kalau kita nggak coba. Selagi kita masih diberi nikmat sehat, ya manfaatinlah waktu sebaik mungkin. Karena ada tulisan yang cukup dikenal, yaitu YOLO. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya di telinga. You only live once. Tiap orang punya perspektif masing-masing memaknai ini. Kalau bagiku, justru hidup cuma sekali, manfaatinlah sebaik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai beberapa tahun kemudian kita menyesal nih karena gara-gara sebelumnya nggak pernah coba hal tersebut gitu. Apa saja sih kak kendala menjadi seorang mapres itu? Internal ya yang sebenarnya sangat mempengaruhi dari dalam diri sendiri. Kalau diri sendiri nggak bisa buat ngontrol hal yang kita lakuin, ya tentunya itu sebuah kendala. Misalnya apa? Contohnya ketika kita lebih banyak menghabiskan waktu di depan gadget berjam-jam daripada hal yang produktif. So, balik lagi ya ke orangnya masing-masing, apakah diri sendiri bisa memanage waktu dengan baik atau enggak gitu. Terus, kalau syarat untuk jadi mahasiswa berprestasi sendiri itu apa kak? Nah, dari namanya aja mahasiswa berprestasi. Tentunya harus memiliki prestasi nggak hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Kemudian aktif organisasi dan memiliki skill komunikasi yang baik. Ada pertanyaan lagi nih kak. Apakah menjadi mahasiswa berprestasi itu berarti prestasinya harus sesuai gitu, harus linier dengan jurusan kita? Sebisa mungkin iya, karena ada tahap presentasi mapres yang biasanya ketika dipresentasikan risetnya itu sesuai dengan bidang ilmu kita. Tapi sebenarnya ilmu itu luas banget ya, dan sekarang zamannya untuk kolaborasi ilmu. Jadi kita dituntut sebisa mungkin nggak hanya tahu ilmu yang sesuai jurusan kita, tapi bagaimana nih kita bisa explore ilmu lain dan lebih open minded dengan sekitar. Kita ini membagi waktu antara belajar, organisasi, dan meraih prestasi gitu. Terus, apakah mahasiswa berprestasi itu harus ikut organisasi, Kak? Oke, ini frequently asked question yang cukup sering ditanyain ya. Yang pertama, kenali diri sendiri. Kalau versiku, karena aku tipe orang yang tertata terkait jadwal, jadi punya catatan khusus atau list to do yang akan dilakuin. Nah, biasanya dilakukan seminggu sekali atau per 3 hari, tergantung kepadatan agenda saat itu. Kemudian yang kedua, fokus. Dan yang ketiga, make a priority scales. Jadi, tentu ini priority matrix kalian. Apakah urgent, not urgent, dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa pelajari tuh kotak, ada 4 cara pembagian. Nah, jadi pastikan kita tuh mengejar goals dengan baik gitu. Misal kewajiban utama kita kan tentunya buat menuntut ilmu nih, belajar. Kemudian dalam sehari buat nih persentase waktunya untuk ngurus lomba, internship atau magang, organisasi, dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam sehari itu make sure kita menyisihkan waktu untuk agenda-agenda tersebut. Karena yang penting sebenarnya ialah progres yang kita lakukan tiap harinya.
Meskipun sedikit, ya tetap kita lakukan supaya hari-hari yang kita lakukan ini lebih produktif dan bisa balance di antara itu semua. Pertanyaan terakhir nih Kak, ada nggak sih yang mau disampaikan Kak Anissa buat adik-adik yang pengen meraih gelar mahasiswa berprestasi gitu? Oke, so emang harusnya prioritas utama kita dalam berkontribusi adalah kebermanfaatan bagi orang lain. Dan emang sebuah hal yang wajar kalau memang prestasi itu harus dikejar. Ya mungkin aku cuma mau sedikit mengubah mindset ya dari semangat berprestasi kita, karena sejatinya tiap manusia itu memiliki potensi untuk berprestasi. Ketika kita ingin mengejar sebuah prestasi, sebenarnya yang kita kejar itu adalah potensi yang ada pada diri kita sendiri. Jadi, saranku coba knowing yourself first. Dan kuncinya perbanyak kontribusi, insya Allah prestasi akan mengikuti gitu. Nggak kerasa banget ya Sobat Podcast KS Imis, kita udah ada di penghujung pembicaraan ini gitu. Dan nggak kerasa juga tadi kita udah bahas banyak tentang mahasiswa berprestasi gitu. Harapannya teman-teman semua bisa ambil hal-hal baiknya, bisa ambil value-value, dan bisa nerapin itu biar kedepannya bisa jadi mahasiswa berprestasi. Oke, cukup sekian pembahasan kita di episode mahasiswa berprestasi kali ini. Nantikan podcast-podcast KS ini selanjutnya, dan sampai jumpa. Salam kolaborasi.